Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabiullah. Sahabat surga dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya, terapis Pekanbaru Riau bersertifikat, dengan channel YouTube Fauzi Studio Fauzi Bekam. Yang pertama, yang kedua channel YouTube Ahmad Fauzi Bekam Sunnah. Mudah-mudahan dua channel ini memberikan inspirasi buat umat untuk menghidupkan sunnah Nabi sehingga sehat jasmani dan rohani, sehingga meningkat iman dan takwa dan maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja saya membekam Ustadz Kondang Pekanbaru, seorang ustadz motivator, seorang ustadz pengusaha sukses di kota Pekanbaru dan menginspirasi banyak ustadz-ustadz yang berada di kota Pekanbaru untuk sukses memiliki usaha. Dan kita perkenalkan yaitu Ustadz Zulfadli, dan saat ini berada di toko beliau di toko Jati. Untuk lebih lengkapnya kita akan minta sedikit testimoni, pengalaman, kemudian himbauan serta perkenalan lebih detail tentang siapakah beliau dan usaha apa yang telah beliau jalani selama ini. Oke Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah bilkhair. Alhamdulillah. Ini baru saja kita melakukan terapi bekam Ustaz ya. Alhamdulillah. Sebelum kita cerita tentang bekam, boleh perkenalkan dulu ke pemirsa Ustaz, biar teman-teman dimanapun berada bisa mengenal. Pasti udah banyak yang kenal, tapi lebih kenal lagi siapakah Ustaz Zulfadli tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfadli. Bila aktivitas sehari-hari itu di samping menjadi mubaligh baik di Muhammadiyah, di IKMI, dan juga menjadi penyemangat, motivator masyarakat, kawan-kawan, kolega yang ingin mengawali bisnisnya. Alhamdulillah, setiap hari di tempat saya ini selalu ada yang datang yang ingin mendapatkan pencerahan bagaimana mengawali buka usaha. Dan sekarang udah yang aktif berusaha itu udah lebih 150 orang. Karena dalam kondisi sekarang ini memang Karyawan Ustaz? Karyawan? Bukan. Orang-orang yang memang ikut usaha dengan kita secara langsung dan tidak langsung. Kita berikan bagaimana mengawali usaha. Karena 10 pintu rezeki itu kan 9-nya dunia usaha, dunia bisnis. Jadi yang satu saja orang bisa sukses, apalagi yang di 9. Dan Rasul itu kan memang seorang saudagar, ya kan? Dan para sahabat juga mayoritas saudagar yang sangat sukses sekali. Jadi dakwah kita sekarang memang dakwah ekonomi. Apalagi dalam kondisi-kondisi sekarang, orang banyak gelisah dari sisi ekonomi. Sebenarnya tidak harus gelisah. Kan rezeki itu sudah jelas. Ikat birizki wa ajali wa amali satu nafsa itu. 120 hari kita dalam kandungan, Allah sudah tetapkan rezeki kita, ajar kita, pekerjaan kita, serta berbaik kita. Kalau hanya sekedar makan ini, kita tidak perlu kerja, dijamin ada. Cuma kan kita perlu mobil, perlu rumah, fasilitas yang lainnya. Tentu sunatullahnya harus profesional. Seperti Ustaz Fauzi sekarang di Bekam, nah itu memang profesional. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan usahanya, profesionalnya. Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Jadi memang kita menjadi orang yang ahli untuk memancing rezeki lebih, bukan hanya sekedar makan dan minum dan kebutuhan yang pokok-pokok saja. Tetapi kan kita ingin menikmati kehidupan di dalam konteks kebenaran yang ada. Jadi alhamdulillah di sini di samping kita berjualan, juga dari hari ke hari itu banyaklah jemaah, teman-teman, masyarakat yang kena imbas ekonominya, lalu kita bangkitkan gairah ekonominya di sini.
Alhamdulillah sudah banyak yang ikut berbisnis. Dan benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Zulfadli. Tahun 2015 awal mula saya datang Kota Pekanbaru, ya ini jalan Kapling ya. Saya jadi garim masjid di Masjid Nurul Hijrah, Guru PGRI, nggak sampai 1 kilo dari sini kan. Ustaz, ada beberapa ustadz yang saya kenal, salah satunya beliau yang rutin isi wirid malam Jumat. Ya, yang beliau sampaikan sangat luar biasa, menginspirasi jamaah, menginspirasi umat, khususnya saya masih mahasiswa, untuk memiliki jiwa entrepreneur, memiliki jiwa pengusaha, memiliki jiwa bisnis, harus semangat ya. Salah satunya apa yang beliau sampaikan itu kita amalkan, alhamdulillah ya kita bisa merasakan. Dan saya kenal beliau sejak 2015, adalah ustadz yang memiliki motivasi yang sangat luar biasa ya, seorang motivator bagi para ustadz ya. Kemudian bukan hanya ustadz-ustadz saja, dan motivator di berbagai perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru ataupun di luar Kota Pekanbaru. Dan bukan hanya pandai berteori, akan tapi beliau sudah praktekkan dengan suksesnya beliau menjalankan usaha. Apa aja ustaznya? Alhamdulillah sekarang Mebel kayu jati ya, ya alhamdulillah ada beberapa cabang, dan sekarang yang lagi kita kembangkan itu adalah usaha frozen food, makanan siap saji. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Sudah diawali dari 400 kilo, sekarang alhamdulillah sudah di atas 30 ton kita habiskan sebulan. Masya Allah. Karena kata kuncinya padahal di saat COVID ya, saat COVID ya, kita membina masyarakat, jemaah atau teman-teman kita yang memang sudah di PHK dengan modal 1 juta, kita dampingi mereka untuk memulai usahanya. Jadi kata kuncinya yang mentalitas berusaha. Bagi saya orang pebisnis ini masuk juga dalam mata saya. Bisa jadi nanti saya partner beliau. Jadi orang kita itu kan consumer mentality, penikmat. Kita rubah jiwanya menjadi marketer mentality, penjual. Karena negara-negara maju itu kalau dia melihat sesuatu yang enak, sesuatu yang menarik, mereka pasti berpikir ini bisa dijadikan duit. Nah, bagaimana cara bikinnya, bagaimana cara memasarkannya? Kalau masyarakat kita sering sebaliknya, kalau dia tertarik, dia suka dan dia enak, dia ingin memiliki banyak, dia ingin mengumpulkan, menghabiskan duitnya, sehingga mereka nikmati. Kalau habis kan tidak ada lagi duitnya. Kalau di negara-negara maju tidak, mereka bagaimana memang dapat duit dari yang enak, dari yang menarik tadi. Nah, ini sebenarnya kata kuncinya merubah mentalitas consumer mentality menjadi marketer mentality, penikmat menjadi penjual. Apalagi di Indonesia ini, di tengah-tengah lingkungan kini banyak yang akan dijual, banyak yang akan dijadikan duit, ya kan? Negara-negara lain saja berkejar memburu ke Indonesia ini agar mereka jual apa-apa yang menarik, yang berpotensi dijadikan duit. Semuanya memang surga dunia Indonesia ini. Lalu kenapa orang lain yang bisa menjual, kok tidak kita yang menjual? Nah, sebenarnya mentalitas itulah yang perlu kita miliki, dan itulah yang kita selalu sosialisasikan kepada masyarakat kita, terutama anak-anak muda. Sudah saatnya memang potensi alam Indonesia ini menjadi milik masyarakat Indonesia. Nah, sekarang apa yang terjadi? Yang menguasai ekonomi Indonesia siapa? Minoritas. Persoalannya apa? Karena mereka memilih yang 9, dunia bisnis, dunia saudagar. Mereka hanya lebih kurang, mereka di bawah 10% mengambil yang 9. Kita yang hampir 90% mengambil yang 1. Coba, kita banyak mengambil yang 1, tentu jadinya sedikit. Mereka sedikit mengambil yang banyak, tentu dapatnya banyak. Nah, ini yang perlu kita sadari kembali, terutama bagi anak-anak muda. Maka mulailah untuk mengambil porsi besar, yaitu dunia usaha atau dunia bisnis. Kenapa? Karena di lingkungan kita, setiap kita menoleh ke depan, ke belakang, kiri dan kanan, semuanya bisa dijadikan duit. Nah, jadi ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada anak-anak muda kita terutama sekali. Dan alhamdulillah yang ikut menjalankan usaha dan kerjasama dengan Ustaz, alhamdulillah
Sudah lebih selanjutnya. 150 orang yaitu di Prosen tadi. Dan alhamdulillah secara ekonomi meningkat Ustaz. Bahkan dengan modal yang 1 juta itu sudah ada yang berpenghasilan 4 juta sebulan, 5 juta. Modalnya hanya 1 juta. Yang minat hubungi nomor di bawah ini ya. Oke, saat kita kembali lagi ke pembahasan bekam sunnah. Iya. Nah, baru saja kita tadi bekam, alhamdulillah Ustadz dan anak Ustadz yang kedua ya Ustadz ya. Iya. Bekam di sini. Kita akan tanya nih bagaimana pengalaman berbekam dengan saya nih Ahmad Fauzi. Iya. Kemudian sejauh mana sih kenalnya Ustadz dengan saya nih ya Ustadz. Iya. Baru kali ini kenal. Kemudian bagaimana pengalaman selama saya terapi, kemudian masukan nih buat permisa khususnya itu yang terpenting buat masyarakat karena banyak merasa takut, merasa ragu dengan bekam gitu. Bagaimana pengalaman? Selama ini saya sudah kenal salah satu pengobatan sunnah itu bekam. Secara sederhana yaitu mengeluarkan darah-darah kotor yang ada di tubuh kita, karena persoalan darah yang tidak lancar, darah yang beku ini juga sudah jelas sumber penyakit. Sekarang dengan bekam itu yang dikeluarkan. Nah, jadi dan ini dilakukan di dalam pengobatan Islam. Jadi memang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW mengeluarkan darah kotor itu. Karena ini merupakan sumber penyakit. Kita sudah lama tahu dan kita sudah lama melakukan atau pergi ke terapis bekam berganti-ganti. Berbagai macam memang terapis yang kita sudah alami. Memang ada kejadian, kok pedih sekali. Nah, ini kenapa kok pedih sekali? Nah, jadi bekasnya terlalu, kita carilah yang lebih berpengalaman. Lalu ada juga kita alami kok ringan sekali. Nah, jadi mana yang benar? Nah, sementara kita sudah melihat tayangan-tayangan Ustadz Fauzi bagaimana memang di dalam berbekam. Nah, kita coba juga memanggil beliau. Alhamdulillah kita merasakan dari tanpa rekayasa. Tanpa rekayasa karena ini ibaratnya pasien yang sudah senior, yang sudah bekam kemana-mana nih ya. Beda dengan pasien yang baru pertama kali bekam. Jadi beliau menceritakan apa adanya yang sudah senior bisa menilai. Alhamdulillah memang kita merasakan titik-titiknya memang jumlahnya yang dibekam oleh beliau itu melebihi yang lain, dan juga antara sakit dan tidak sakit itu di tengah-tengah. Jadi alhamdulillah memang ini yang kita cari, bagaimana kesempurnaan, perhatian dan keseriusan di dalam memang memberikan pelayanan bekam itu sendiri. Jadi saya rekomendasikan insya Allah terapis Ustadz Fauzi ini bisa kita coba untuk membuktikan bagaimana keseriusan beliau di dalam memberikan terapi kepada kita di dalam bekam itu. Bukan kita hanya dibekam, sebelum kita bekam kita ditotok, lalu setelah ditotok kita juga dipijit, direlaksasi, lalu dilakukanlah bekam dengan titik yang jumlah yang memang kita butuhkan dari kepala sampai ke kaki. Nah, untuk sekarang kita kepala tidak. Kenapa tidak ada masalah? Cuma tadi kita terapi kepala, relaksasi untuk mengaktifkan sel yang ada di kepala, terapi kepala yang. Oh iya, memang ada beliau alat. Bagaimana kita memang dengan besi-besi halus itu memang dihidupkan kembali saraf-saraf di kepala kita. Karena saraf kepala ini sangat rawan sekali ini. Juga tidak sembarang orang yang bisa pegang kepala. Nah, hebatnya beliau memang orang jarang pegang kepala saya ini. Ustadz ini yang pegang kepala saya. Jangan kan Pak Wakil Gubernur Riau kita pegang. Tapi mohon maaf Ustadz ya. Dan itu cerita sesungguhnya apa adanya tanpa rekayasa. Insya Allah. Karena merekayasa juga dosa. Merekayasa itu tidak bagus. Jadi kita jangan menjadi orang yang penjilata. Maka bicaralah sejujurnya. Jadi memang jujur itu kunci kesuksesan. Wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah bersama orang-orang yang baik. Jangan. Insya Allah silakan coba. Allah luar biasa atas
pengakuan dari Ustadz Zulfadli. Beliau adalah Ustadz saya, motivator saya, inspirasi buat saya untuk selalu sukses, untuk selalu semangat dalam menjalani roda kehidupan, khususnya di tengah-tengah kota Pekanbaru yang sangat luar biasa. Ya, butuh perjuangan yang dahsyat untuk bisa bertahan di tengah kota Pekanbaru. Dan saya kenal beliau sudah lama, dan hari ini beliau selesai sadar terapi bekam bersama anaknya dengan saya. Alhamdulillah, itulah pemikiran dari beliau. Mudah-mudahan memberikan inspirasi buat umat ya, yang takut berbekam akhirnya berbekam, yang punya keluhan berbagai macam penyakit, insya Allah bekam menjadi solusi. Ya, karena mengapa saya sampaikan ini, bekam ini pengobatan dari Nabi SAW. Kata Rasulullah, kesembuhan itu terdapat dalam 3 hal. Yang pertama, rajin minum madu. Yang kedua, berbekam sunnah. Yang ketiga, dengan kai. Lalu Rasulullah melarang umatku berobat dengan kai. Kemudian hadis berikutnya lagi ada disampaikan oleh Rasulullah, pengobatan yang paling ideal kamu lakukan adalah al-hijamah, yaitu berbekam. Nah, berbekam. Kemudian Rasulullah juga sampaikan nih, jin itu bersarang dalam setiap aliran darah manusia. Nah, itu di darah kotor tadi itu. Jadi kalau ingin sehat jasmani dan rohani, ayo berbekam sunnah, insya Allah sehat jasmani dan rohani. Kemudian jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel saya. Ada 2. Yang pertama ya Studio Fauzi Bekam. Yang kedua Ahmad Fauzi Bekam Sunnah. Bagi yang ingin berbekam dengan saya bisa hubungi nomor di bawah ini 0852 3770 9142. Dan tidak mesti harus sama saya, terapis bekam di Pekanbaru dan lain sebagainya sangat banyak. Tujuan saya menginspirasi umat untuk berbekam sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit kritis, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangi orang banyak supaya Allah sayang kepada kita.